Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Yang pertama, ada istilah dalam fikih, istilah, ya, ada namanya khunsa, ada namanya unsa, ada namanya zakarun, ada namanya amrod. Nah, itu istilah-istilah yang digunakan. Yang pertama, zakarun, laki-laki, muzakkar, makanya disebut muzakkar dalam ilmu nahu. Yang kedua disebut, ini yang hakiki, ya, karena dalam ilmu bahasa Arab ada laki-laki yang kiasan, majaz, ada yang hakiki. Maksudnya begini, dalam bahasa Arab itu benda-benda mati punya kelamin secara maknawi. Itu uniknya bahasa Arab. Misalnya darun artinya rumah. Nah, rumah itu dalam ilmu bahasa Arab muannats, perempuan, dengan lafadz darun, ya. Tapi dia perempuan yang majaz, kiasan, bukan hakiki. Yang dimaksud hakiki memiliki kelamin. Paham, ya? Itu istilahnya. Zakarun, ada unsa, perempuan. Ada amrod, laki-laki, wajahnya tampan, menyerupai perempuan wajahnya, tapi laki-laki, namanya amrod. Dan ulama mengatakan dia hukumnya ya laki-laki, tetap tidak batal wudu, sekalipun walaupun fitnahnya besar tuh. Ya, amrod lelaki yang tampan sekali, saking tampannya mengundang syahwat, tidak berkumis, tidak berjenggot. Itu namanya amrod. Itu dalam kajian ilmu fikih ada. Ada satu lagi yang unik, khunsa. Khunsa ini terlahir punya dua kelamin. Ini punya hukum khos, hukum yang khusus. Jadi kita belum tahu statusnya dia ini laki atau perempuan. Tunggu, kata ulama, ada beberapa indikator bisa dihukumi dia laki-laki atau perempuan. Yang pertama, ya, kencingnya keluar di kelamin yang mana nih? Kalau kencingnya keluar di kelamin yang laki-laki, maka dihukumi laki-laki. Kalau kencingnya keluar di kelamin perempuan, maka dihukumi perempuan. Itu jadi standar hukum bahwa dia dihukumi lewat air kencing. Yang kedua, lewat apa? Sifat. Punya dua kelamin, tapi sehari-hari sifatnya kelihatan kayak perempuan. Oh, berarti dia ini cenderung ke perempuan. Kalau dia laki-laki, cenderung ke laki-laki. Atau yang ketiga, nanti sudah dewasa, kalau zakarnya tidak bangun, kemudian yang bisa merasakan kelamin yang perempuannya, kelamin laki-lakinya mati rasa, berarti dia perempuan. Nah, yang hukum semacam ini ulama selalu mengambil cara yang hati-hati. Makanya gak bisa
imam khunsa, makmum laki-laki, gak boleh. Takut ternyata ke depan dia jadi perempuan, bukan laki-laki. Akhirnya sholat kita waktu itu dianggap imamnya perempuan. Nah yang semacam ini, lihat kondisi, kalau bersentuhan batal wudu apa haram, tadi, kaidah tadi, kalau dia kencingnya kalau itu berarti laki-laki atau perempuan, itu dibahas dalam kitab Kasyifatus Saja, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Inilah yang dimaksud sebagai khunsa. Tapi kalau yang ada laki-laki menyerupai perempuan, dia gak masuk di kaidah fikih ini. Dia laki-laki tetap selamanya. Mau dia operasi kelamin kayak bagaimana, tetap dia laki-laki. Walaupun dia cantiknya seperti bidadari, tetap dia Joni. Iya. Bukan jini. Artinya lebih baik dihindari begitu, tanpa mendiskreditkan mereka juga saudara-saudara kita yang butuh untuk kita rangkul begitu. Yang penting menyadari kadang-kadang sesuatu yang salah kita merasa itu tidak salah, ini yang bahaya. Ada kan begitu, ngotot, saya sudah benar. Lah, bagaimana kau mengatakan kau sudah benar sedangkan kau beragama Islam? Dan Nabi Muhammad mengatakan Allah murka kepada laki-laki menyerupai perempuan. Nabi yang mengatakan begitu. Artinya harus menyadari bahwa ini salah. Saya mau merubah. Begitu. Jangan ngotot. Kalau ngotot kasihan, nanti pintu untuk berubah jadi baik gak ada. Nah bagi juga kita berlaku kepada mereka, tetap wajib berbuat baik kepada mereka. Pandang mereka dengan pandangan rahmah, kasih sayang, begitu. Tapi kalau tadi bertanya hukum, ya mereka tetap laki-laki, bukan mahramnya. Ya, bukan mahramnya. Yang disentuh tetap batal wudu. Yang disentuh juga tetap haram bagi perempuan yang bukan mahram disentuh-sentuh, apalagi dirias. Ya, kalau kita orang yang warok, kita berusaha mencari yang perempuan, rias perempuan. Nanti kalau hukumnya meluas lagi, masalah rias jadi panjang lagi, ada hukum khusus dan seterusnya. Itulah lemahnya kita. Ya kita mengakui bahwa kita sangat lemah melaksanakan hukumnya Rasul, hukum Islam yang kita anut, kita banyak kekurangan gitu. Tapi apa salahnya kita coba untuk belajar untuk menjalankan hukum ini pelan-pelan, ya kan? Itu. Cari tata rias yang perempuan. Begitu juga misalnya apa statusnya melahirkan. Nah, saya berusaha mencari dokternya perempuan, itu selalu saya tanya tuh. Yang susternya yang ikut perempuan. Baru ini. Tapi kalau darurat sudah gak ada, ya sudah, itu hukum darurat, tubihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Itu artinya apa? Ada usaha, kita ingin terapkan hukum gitu. Ada usaha. Makanya harus banyak profesi-profesi yang misalnya dokter kan yang mengurus melahirkan, ahsan yang perempuan. Perbanyak tuh dokter-dokter perempuan, perawat-perawat perempuan, anestesi juga dari perempuan, sehingga nanti ketika melahirkan ya semuanya perempuan. Itu. Tapi kalau memang sudah tidak ada pilihan, kita katakan hukum darurat. Ad-darurat tubihul mahdhurat gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab.